Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai penyederhanaan dari limit fungsi trigonometri. Nah, di mana ini adalah cara selain substitusi jika substitusi gagal dilaksanakan. Dan penyederhanaan ini akan melibatkan rumus sudut rangkap sama rumus penjumlahan dan pengurangan pada sinus dan kosinus. Oke, pada pembahasan sebelumnya tentang limit fungsi trigonometri, kita menggunakan cara substitusi, artinya kita memasukkan langsung nilai dari si X-nya berapa. Oke, itu boleh dimasukkan jikalau hasilnya berupa hasil tentu, dalam artian hasilnya entah setengah, setengah akar 2, dan lain sebagainya. Namun, jadi artinya substitusi bisa dilakukan jika hasilnya adalah tentu. Nah, tentu ini maksudnya bukan tidak sama dengan 0/0 atau tak hingga ataupun minus tak hingga. Nah, jadi kalau hasilnya 3 ini berarti nggak boleh pakai substitusi. Harus cari cara lain. Caranya apa? Nah, caranya adalah menggunakan penyederhanaan. Oke, nih saya contohkan nih. Misalnya, ini contoh ya. Ataupun jika tidak bisa penyederhanaan, nanti bisa menggunakan rumus limit. Nah, ini contoh. Misalkan ada limit di mana X mendekati P/4 atau 1/4 P sama aja. Fungsinya adalah cos 2X per cos X dikurang sin X. Nah, ini coba deh kita masukkan langsung atau substitusi ya. Jadi nilai X nya kita ganti dengan Pi/4. Oke. Jadi kalau sudah masukkan hilang ya nilai limitnya. Jadi nah, berarti kan ini nilainya adalah cos 2 dikali Pi/4 per cos Pi/4 dikurang sin Pi/4. Oke. Berarti cos sini jadinya berapa? 2 dikali Pi kan 2Pi. Berarti 2 Pi/4 ya. Per nah, cos 2 Pi/4 ini artinya 2 dikali 180 dibagi 4. 360 bagi 4 90 kan? Berarti cos 90. Nah, cos 90 itu adalah nilainya, ingat P kemarin nilainya adalah 180. Berarti kalau cos 90 adalah 0. Cos P/4. P/4 tadi 180 bagi 4 berarti 45 ya. Cos dari 45 adalah setengah akar 2. Dikurang sin 45 juga nih, berarti setengah akar 2 juga. Maka hasilnya adalah 0/0. Nah, ini tidak bisa berarti menggunakan cara substitusi. Caranya kita bisa menggunakan penyederhanaan atau rumus limit. Oke, kita coba penyederhanaan ya. Nih. Nah, jika kita menggunakan penyederhanaan, maka kita harus mengingat pelajaran kelas 11 pada matematika peminatan, yaitu yang pertama rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Dimana jika sin ditambah sin maka itu sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B/2 dikali cos A
kurang B per 2. Kemudian kalau sin alfa dikurang sin beta berarti 2 cos alfa tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Nah, kalau nya cos alfa tambah cos beta berarti 2 cos alfa tambah beta per 2 dikali cos alfa kurang beta per 2. Dan yang terakhir kalau cos alfa dikurang cos beta atau cos A dikurang cos B itu sama dengan minus 2 sin A tambah B per 2 dikali sin A kurang B per 2. Nah, cara mudahnya kemarin saya bilang kan di kelas 11. Kalau sin penjumlahan berarti sin cos. Kalau sin pengurangan berarti cosin. Tambahi 2 aja depannya lagi. Kecuali yang cos-cos pakai min depannya. Kalau plus cos atau penjumlahan cos berarti cos-cos. Kalau pengurangan cos berarti sin-sin. Jadi sin cos cosin, cos-cos sin-sin. Nah, gitu. Tinggal ini aja lagi nih, diingat ada minusnya depan sini. Yang ininya kan sama nih. Nah, bedanya sin cos cosin, cos cos sin sin. Nah, atau jika tidak, ini tergantung soalnya ya. Jika soalnya bentuknya gini berarti kita menyederhanakannya pakai ini. Tapi kalau bentuknya kayak gini, maka kita menggunakan sudut rangkap. Nah, ini juga sudah saya ajarkan di matematika peminatan kelas 11. Jika sin 2A, maka artinya 2 sin A dikali cos A. Tapi jika cos 2A ada 3 kemungkinan nih. Bisa cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Atau bisa juga menggunakan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Atau 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi pilih antara 3 ini yang mana yang sesuai dengan soal. Nah, gitu. Oke, kita ke soalnya. Tadi soalnya ini ya nih. Masih sama soalnya. Limit X. Oke, kita tuliskan di sini aja ya. Limit X mendekati pi per 4 itu cos 2x per cos x dikurang sin x. Nah, cara substitusi kan nggak bisa tadi. Nah, berarti kita masuknya ke penyederhanaan nih. Nah, sekarang kira-kira yang mana yang bisa disederhanain? Kalau cos sama sini kan nggak mungkin disederhanain karena ini sudah sederhana. Berarti yang bisa dirubah adalah yang cos 2x. Cos 2x bisa dirubah menggunakan sudut rangkap atau rumus penjumlahan dan selisih. Berarti ini ada yang nggak sama bentuknya nih? Nggak mungkin. Berarti yang sama yang ini nih. Ini kan cos 2a sama aja dengan cos 2x. Nah, kemudian pilih yang mana? Lihat bawahnya. Nah, ini ada cos, ada sin. Di sini yang ada cos, yang sin mana? Oh, berarti yang paling atas, nggak mungkin yang ini. Gitu. Berarti ini karena belum kita masukin tetap ditulis limitnya. Limit X mendekati pi per 4. Nah, ini cos 2x, sini cos 2a sama aja ya. Berarti kita tinggal ubah. Kalau ini A berarti kita ubah jadi X. Nah, selesai dah. Berarti kalau cos 2x berarti jadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per cos X min sin X. Nah, sudah sampai sini. Tujuannya penyederhanaan ini supaya bisa dicoret ya nanti. Nah, kemudian ini kita sederhanakan nih yang ini, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X sebelah ya. Kalian masih ingat tidak bentuk ini nih? Jika ada sebuah bilangan A kuadrat dikurang B kuadrat, maka itu akan sama dengan A tambah B dan A dikurang B. Nah, ini, maka ini akan berlaku juga pada limit ini. Jadi jika ada A kuadrat dikurang B kuadrat, maka akan menghasilkan ini. Coba aja kalian buktikan kalau nggak percaya. Nanti ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini, sama seperti mengalihkan pada aljabar, maka hasilnya akan ke sini kembali bentuknya. Nah, berarti rumus ini bisa kita gunakan pada yang tadi. Ini kan di sini cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, sama aja A kuadrat dikurang B kuadrat kan. Nah, di bawah ini tetap, yang di atas ini kita jabarkan. Oke, maka jadinya adalah, ini anggap di intro ya. Ini kita lanjutkan di sini tadi.
Jadi limit X mendekati P per 4. Nah, karena di sini tadi cos kuadrat, di sini sin kuadrat, berarti maka jadinya adalah cos X. Itu kan ini tambah dulu, berarti tambah sin X. Di sini lagi ditulis dikali cos X dikurang sin X. Nah, per bawahnya tadi kan cos X dikurang sin X. Ada yang sama ndak? Ada. Nah, baru bisa dicoret. Ini kan cos X kurang sin X, ini sama dengan yang ini. Kurung juga deh, kan nggak apa-apa. Berarti ini dicoret dengan yang ini. Nah, sisanya adalah yang di atas ini. Berarti limit X mendekati Pi per 4 itu adalah cos X tambah sin X. Nah, baru kita bisa masukin. Kalau dimasukin hilang limitnya, jadinya cos Pi per 4 ditambah sin Pi per 4. Cos Pi per 4 berapa? Tadi sama aja dengan 180 bagi 4, 45 kan? Nah, cos 45 berarti setengah akar 2. Ini juga setengah akar 2 sama. Nah, jadi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah akar 2. Karena setengah tambah setengah kan 1 nih. Jangan ditulis satunya di depan, langsung ditulis akar 2. Gitu, selesai. Nah, sekarang contoh yang kedua. Tentukan limit di mana X mendekati Pi per 2 yaitu 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Nah, ini coba kita pakai substitusi dulu, apakah bisa ya? Coba kita substitusi nih. Kalau disubstitusiin kan ini langsung nih, nggak dimuat lagi. Kita masukkan P per 2 nya ganti X. Jadi 1 dikurang sin Pi per 2 per cos kuadrat Pi per 2. Nah, maka di atas 1 dikurang sin P per 2. Berarti sin ini kan P ini kan 180 bagi 2 berarti 90. Jadi 1, kalau sin 90 berapa? Sin 90 nilainya adalah 1 per. Nah, sedangkan kan kalau cos 90 itu adalah 0. Nih, berarti dikuadratin. Berarti 0 kuadrat. Nah, ini maka sama aja 1 dikurang 1 kan 0. 0 pangkat 2 kan 0. Berarti bentuknya adalah tak tentu. Berarti nggak bisa lagi pakai cara substitusi. Kita lanjut ke penyederhanaan deh. Oke. Kita tulis ulang soalnya. Limit X mendekati Pi per 2. 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Nah, oke. Kalau bentuk penyederhanaan tadi, kita tidak mutlak ya melihat pada yang ini. Kita bisa juga menggunakan nanti ada identitas, ada rumus. Ya, identitas kan banyak, ada yang sama dengan 1, ada yang mencari tan misalnya sin per cos dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat bentuk yang ini nih. Jadi kan bentuknya 1 dikurang sin X sama cos kuadrat X. Ada nggak di sini? Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi berarti ini kita harus menggunakan rumus identitas. Ingat enggak? Sudah Ustaz ajarkan juga kemarin di kelas 11. Rumus identitas ini. Kalau ini kan nggak mungkin, berarti ini nih cos kuadrat. Rumus identitas kan kemarin sudah dibilangin, yaitu jika sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu akan sama dengan 1. Nah, jadi kalau mencari cos kuadrat X itu sama aja dengan 1, ini pindah ke sebelah jadi min sin kuadrat X, ya kan? Nah, oke. Nah, dari sini kita lanjutin dulu ya ke sini. Kita ke sini lanjut. Jadi tetap sama dengan limit X mendekati Pi per 2. Nah, berarti yang di atas kan tetap 1 dikurang sin X. Yang di bawah tadi kan yang awalnya cos kuadrat X nih, kita ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, jadi 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, lagi-lagi kita harus menggunakan prinsip dari aljabar yang
pengurangan tadi, yaitu jika A kuadrat dikurang B kuadrat, maka itu akan sama dengan A tambah B dan A kurang B. Nih, ini di mana saja yang bisa diganti? Oh, yang ini. 1 ini kan bisa aja kita ganti dengan 1 kuadrat. Sama aja kan artinya? Nah, berarti ini akan memenuhi lagi yang ini, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Sama aja A tambah B dikali A kurang B. Nah, jadi kalau kita jabarin nih di bawah lagi ya. Limit X mendekati P per 2. Jadi 1 dikurang sin X per, nah ini tadi kan pakai sifat yang ini tadi nih. Jadi kalau pakai sifat itu artinya 1 ditambah sin X dikali 1 dikurang sin X, ya kan? Nah, ini ada nggak yang sama? Oh, ada. Ini dicoret dengan yang ini. Maka yang tersisa berarti limit X mendekati Pi per 2. Ini kan berarti sisanya 1 di atas. Per 1 tambah sin X. Nah, setelah itu baru kita bisa ganti nilai X dengan Pi per 2. Kalau sudah diganti berarti limitnya nggak bisa ditulis lagi ya. Ini sama dengan 1 per 1 tambah sin Pi per 2. Nah, jadi 1 per 1 tambah sin Pi tadi kan 180. 180 dibagi 2 90. Sin 90 berapa? 1 ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah 1 per 2. Nah, mudah aja kan? Semoga kalian paham dengan penjelasan ini. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan tetap semangat dalam belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.